Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Destiani Ramadhania dari kelas Akuntansi 19A Setia Nusantara Sangatta. Di sini saya akan membahas kasus pelanggaran etika bisnis mengenai dugaan manipulasi laporan keuangan pada PT KAI Indonesia. Dalam kasus tersebut, terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Perusahaan BUMN ini dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar 63 miliar. Komisaris PT KAI Heki Nusmanau yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan Akuntan Publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham. Dan Komisaris PT KAI yaitu Heki Nusmanau menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Maka dari itu, berdasarkan kasus yang terjadi di dalam PT KAI dapat disimpulkan bahwa telah terjadi adanya pelanggaran kode etik profesi akuntansi, di antaranya yang pertama, tanggung jawab profesi, di mana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal PT KAI kurang bertanggung jawab karena dia tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan merupakan keadaan dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, kepentingan publik, di mana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan, sehingga PT KAI yang seharusnya menderita kerugian, namun karena manipulasi tersebut, PT KAI terlihat mengalami keuntungan. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, termasuk bagi PT KAI, karena apabila kerugian tersebut semakin besar namun tidak dilaporkan, maka PT KAI bisa tidak sanggup menanggulangi kerugian tersebut. Yang ketiga, integritas, di mana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI tidak menjaga integritasnya karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan. Yang keempat ada objektivitas, di mana akuntan harus bertindak objektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI diduga tidak objektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan, sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada di PT KAI. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional, sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT KAI yang harusnya menderita kerugian, namun dalam laporan keuangan mengalami keuntungan. Yang keenam, perilaku profesional. Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten, selaras dengan reputasi profesi yang baik, dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI diduga tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan. Dan hal ini dapat mendiskreditkan atau mencoreng nama baik profesinya. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari kasus tersebut yaitu
Perselisihan antara Dewan Komisaris dan direksi sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih elegan. Dewan Komisaris merupakan suatu dewan, sehingga akan sangat ideal apabila Dewan Komisaris mempunyai satu orang juru bicara yang mengatasnamakan seluruh Dewan Komisaris, sehingga Dewan Komisaris memiliki satu suara. Komunikasi auditor eksternal dengan komite audit merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses audit suatu perusahaan. Komunikasi antara komite audit dengan internal auditor yang belum tercipta dengan baik merupakan salah satu faktor yang turut memiliki andil dalam memicu kasus ini. Terkait dengan prinsip konsistensi yang harus diterapkan dalam akuntansi, perlu ditekankan bahwa pelaksanaan prinsip konsistensi dengan tetap berpegang pada pengetahuan dan prinsip akuntansi yang berlaku. Jadi, solusinya harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu. Karena konsistensi yang salah tidak boleh dipertahankan, komite audit dan Dewan Komisaris sebaiknya melakukan inisiatif untuk membangun budaya pengawasan dalam perusahaan melalui proses internalisasi, sehingga pengawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari setiap organ dan individu dalam organisasi. Komite audit sebaiknya berperan aktif dan dalam mengkoordinasikan seluruh tahapan proses auditing, mulai dari penunjukan, pembuatan program, mengevaluasi dan memberikan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris yang akan mengkomunikasikannya kepada direksi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.